Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatun Nova dari Sekolah Urbana Surabaya akan menjelaskan materi tentang valuation dari manajemen keuangan. Kita mulai dari bond atau obligasi. Obligasi sendiri adalah instrumen utang jangka panjang, di mana obligasi ini memiliki instrumen sebagai berikut, yang terdiri dari maturity atau face atau cash value atau nama lain dari nilai nominal. Dan yang kedua ada maturity date atau N kecil, ada coupon date, di mana cara untuk mencari tarif dari kupon ini adalah dengan cara persen dari kupon tersebut kita kalikan dengan nilai nominal. Dan yang terakhir ada discount rate atau KD. Instrumen dari obligasi tadi semuanya telah tercatat pada kartu obligasi sebagaimana yang saya contohkan pada PPT. Dalam obligasi dikenal 3 jenis obligasi, yaitu ada discount bond, premium bond, dan par bond. Lalu obligasi yang seperti apa yang merupakan discount bond? Obligasi akan disebut sebagai discount bond jika harga obligasi itu kurang dari nilai nominal obligasi. Sementara akan disebut premium bond jika harga obligasi lebih dari nilai nominal obligasi. Dan akan par bond jika harga obligasi sama dengan nilai nominal obligasi. Rumus dari obligasi sendiri adalah kupon 1-1 per 1 plus KD pangkat N kita bagi dengan KD plus P dibagi dengan 1 plus KD pangkat N, di mana KD ini adalah tingkat keuntungan obligasi, P adalah kupon, P merupakan nilai nominal, dan N adalah jatuh tempo. Berikut contoh soal dari obligasi, di mana perusahaan multinasional memiliki 2 cara dalam mendanai kegiatan usahanya, yaitu dengan cara memodal sendiri dan menerbitkan obligasi. Di sini diketahui nilai nominal dari obligasi adalah 150 per 150.000 per lembar. Kita masukkan ke dalam rumus di sini P atau nilai nominal tadi dengan jangka waktu 4 tahun. Berarti N kecilnya 4. Dan kupon atau bunganya 10% dibayar tahunan. Di sini dibayar tahunan. Sehingga 10% ini kita kalikan dengan nilai nominal agar kita tahu tarif dari kupon adalah berapa, kuponnya berapa. Sehingga 10% kita kalikan dengan 150.000 menghasilkan 15.000. Dan ada tingkat pengembalian yang diharapkan. Ini merupakan KD sebesar 12,5%. Maka hitunglah nilai obligasi tersebut. Dengan KD 12,5%, maka nilai obligasi sama dengan kupon 15.000 kita kalikan dengan 1-1 per 1,125 pangkat 4. 1,125 ini didapat dari 1 ditambah dengan 12,5% dipangkat dengan 4. Lalu kita bagi dengan 0,125 atau KD-nya. Lalu nanti kita tambahkan dengan 150.000 kita bagi dengan 1,125 pangkat 4. Sehingga nilai dari obligasi dari perhitungan kupon ini 15.000 menghasilkan 45.085. Sedangkan dari nilai nominal ini menghasilkan 93.644. Sehingga nilai dari obligasi adalah 138.729. Contoh lain dari soal obligasi yang diketahuinya sama, nilai nominalnya 150.000 dengan N 4 tahun dengan bunganya atau kuponnya 10%, namun dibayar semesteran. Karena dibayar semesteran, maka untuk kuponnya kita bagi dengan 2. Untuk KD-nya atau bunga kita bagi dengan 2 juga. Namun untuk N kecil kita kalikan dengan 2 atau periode atau jangka waktu. Dengan KD yang sama 12,5%, maka berapa nilai obligasi dari perusahaan multinasional ini?
Maka Y-nya tadi 10%, kita kalikan dengan 150.000 terlebih dahulu menghasilkan 15.000, kita bagi dengan 2 sehingga 7.500. Lalu 1 min 1 per 1 plus KD-nya 12,5%, kita bagi 2 sehingga hasilnya 0,025, kita tambah 1 sama dengan 1,0625 pangkat 2N di sini berarti 2 dikali dengan 4 pangkat 8 jadinya. Kita bagi lagi dengan KD-nya 12,5% bagi 2 sama dengan 0,0625. Lalu untuk rumus selanjutnya kita tambahkan dengan PP. Di sini adalah nilai nominal 150.000. Kita bagi dengan 1 plus KD-nya 12,5%, kita bagi 2 di pangkat 8. Sehingga nilai dari obligasi sama dengan 46.116, kita tambah dengan perhitungan rumus yang akhir 92.355, sehingga nilai keseluruhan obligasi ini adalah 138.471. Lanjut untuk tingkat keuntungan obligasi atau bisa kita sebut sebagai KD atau required rate of return. Lalu ada tingkat keuntungan yang diharapkan saat jatuh tempo atau yield of maturity. Dan terakhir ada tingkat keuntungan sampai jangka waktu tertentu atau yield to call. Di sini untuk mencari KD, terdapat rumus KD sama dengan kupon plus nilai nominal kita kurangkan dengan harga pasar, kita bagi dengan N kecil atau jangka waktu, lalu kita bagi lagi dengan nilai nominal ditambah dengan harga pasar, kita bagi terlebih dahulu dengan 2. Untuk contoh soal KD, di sini ada obligasi PT ABC yang memiliki nilai nominal 90.000 per lembar dengan bunga 12% dibayar tahunan. Jangka waktunya atau N 5 tahun, dan diketahui bahwa harga pasar obligasi tersebut adalah 102.000 per lembar. Maka berapa tingkat hasil pengembalian yang diharapkan dapat Anda terima? Dengan rumus tadi, KD sama dengan kupon plus nilai nominal dikurangi dengan harga pasar dibagi dengan jangka waktu atau N kecil, kita bagi lagi dengan nilai nominal plus harga pasar dibagi 2. Sehingga kita dapat memasukkan rumus. Kuponnya 10.800 didapat dari 12%, kita kalikan dengan nilai nominal 90.000, sehingga menghasilkan 10.800. Nilai nominal adalah 90.000, kita kurangkan dengan harga pasarnya 102.000, lalu kita bagi dengan 5. Untuk rumus yang bawah, 90.000 nilai nominal, kita tambahkan dengan harga pasar 102.000, kita bagi dengan 2. Sehingga KD menghasilkan 8.400 dibagi dengan 96.000, menghasilkan 8,75%. Lalu terdapat saham preferen atau PPS. Di sini PPS untuk mencari saham preferen atau nilai dari preferred stock ini rumusnya adalah dividend preferred stock atau DPS kita bagi dengan KPS atau tingkat keuntungan saham preferen. Langsung ke contoh soal untuk saham preferen. Di sini untuk nilai nominal saham preferen dari PT Honda ada 25.000 per lembar dan dividennya ada 12%. Diketahui juga bahwa tingkat hasil pengembalian yang diharapkan investor atau KPS sebesar 12,5%, maka nilai saham preferen adalah dengan rumus tadi yaitu DPS per KPS. Untuk dividen saham preferen, karena di sini diketahui dividennya 12%, maka kita harus mengembalikannya terlebih dahulu dengan nilai nominal dari saham preferen ini. Sehingga 12% kita kali dengan 25.000, lalu nanti kita bagi dengan KPS-nya atau tingkat hasil pengembalian.
yaitu 12,5%, sehingga PPS sama dengan 24.000. Lanjut untuk saham biasa atau common stock, di sini terdapat dua jenis. Untuk saham biasa yang di mana pertumbuhannya adalah nol, jadi tidak ada pertumbuhan. Dan yang kedua ada saham biasa dengan pertumbuhan. Untuk saham biasa yang tidak memiliki pertumbuhan atau pertumbuhan nol, maka rumusnya nilai dari saham biasa sama dengan dividen dibagi dengan tingkat pengembalian saham atau KS. Berbeda dengan saham biasa yang memiliki pertumbuhan atau growth. Di sini untuk penilaian saham biasa ini, D1 dibagi dengan KS atau tingkat pengembalian, kita kurangkan dengan growth. Sementara untuk mencari tingkat pengembalian dari saham biasa dengan growth atau pertumbuhan, maka sama dengan D1 kita bagi dengan PS atau PO merupakan nilai saham biasa, kita tambahkan dengan growth. Lalu di sini ada rumus untuk mencari dividen pada tahun tertentu. Rumusnya ada GT, T kita bisa mengisinya nanti untuk waktunya di tahun berapa, misal tahun kedua atau ketiga, sama dengan DO atau dividen yang telah dibagi, kita kalikan dulu dengan 1 plus growth di pangkat T. T adalah pangkat dari waktu yang diinginkan. Sehingga jika kita mencari D1 atau dividen yang akan dibagikan pada tahun ke-1, rumusnya sama dengan DO dikalikan dengan 1 plus D pangkat 1, atau karena pangkat 1 bisa ditulis, bisa tidak. D2 untuk dividen yang dibagikan di tahun kedua sama dengan DO dikali dengan 1 plus D pangkat 2. Karena kita menggunakan DO, maka di sini pangkat 2. Namun, jika kita menggunakan D1, dividen yang dibagikan untuk tahun ke-1, maka untuk pangkat dari 1 plus D ini adalah 1. Bisa ditulis, bisa tidak. Tapi lebih baik tidak ditulis karena 1. Lalu, untuk dividen tahun ketiga yang akan dibagikan di tahun ketiga sama dengan DO 1 plus D pangkat 3. Karena kita pakai DO atau dividen yang telah dibagi, maka untuk pangkatnya adalah 3. Sementara kalau kita memakai dividen yang akan dibagikan pada tahun ke-1, maka pangkat di sini adalah 2, karena 2 tambah 1 sama dengan 3. Namun, jika kita menggunakan D2 atau dividen yang akan dibagikan di tahun kedua, maka untuk pangkat di sini adalah 1, tidak usah ditulis, sehingga 1 plus 2 sama dengan 3. Itu untuk mencari dividen yang akan dibagi di tahun ketiga. Begitu seterusnya untuk D4, D5, dan seterusnya. Untuk contoh soal saham biasa, di sini PT Indomie akan membagikan dividen sebesar 1.000 per lembar pada tahun pertama. Sehingga 1.000 per lembar ini merupakan D1. Dan jika diketahui bahwa dividen tersebut memiliki pertumbuhan konstan 6% per tahun, karena ada pertumbuhan konstan atau growth, maka dari soal ini bisa kita tentukan bahwa soal ini adalah saham biasa dengan growth atau pertumbuhan. Dan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 10%. Maka berapa nilai saham tersebut sekarang? Karena KF-nya adalah 10%, maka PS atau PO-nya untuk saham biasa sama dengan D1 dibagi dengan KS dikurangi dengan growth, sehingga 1.000 dibagi dengan 10%, KS-nya kita kurangkan dengan 6%, sehingga PS atau PO sama dengan 25.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.